Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul imani, kebersihan itu merupakan bagian daripada iman. Summa qala Suhaimi, kemudian berkata Imam Suhaimi, at-tuhuru bidammit ta'i, lafaz at-tuhuru tuh toknya dibaca dhammah, ai al-wudu az-zahiru wal batini, yang dimaksud adalah berwudu secara zahir dan secara batin. Jadi kata Imam Suhaimi, yang dimaksud at-tuhuru syatrul iman itu bersuci, suci dalam arti punya wudu. Nah, wudu ini ada dua, Ibu. Ada wudu zahir, ada wudu batin. Sehingga kata Imam Suhaimi bilang al-wudu az-zahiru wal batinu nisful imani bi'tibaris sawabi. Wudu berbentuk zahir dan juga yang berbentuk batin itu sebagian daripada iman, dengan diiktibar kepada ganjaran pahalanya. Jadi maksudnya ya, ketika kita mau melaksanakan sholat, kita diperintahkan untuk bersuci. Suci dalam hal ini baik suci dari hadas besar maupun dari hadas kecil. Kalau hadas besar itu cara mengangkatnya yaitu dengan cara mandi. Ya, mandi. Nah, itu artinya mengangkat hadas besar. Nawaitu raf'al hadasil akbar lillahi ta'ala. Nah, itu namanya mengangkat hadas besar. Nah, ada lagi kalau kita punya hadas kecil. Nah, kalau kita punya hadas kecil berarti kita berwudu. Nah, itu niatnya nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Nah, kemudian kata Imam Suhaimi, berwudu itu sebenarnya ada dua. Ada wudu zahiri, ada wudu batini. Kalau wudu yang zahiri itu artinya yang anggotanya ada berapa tuh? Ada 4. Ada muka, ada rambut yang ada di kepala, kemudian tangan dan kaki. Itu yang disebut dengan arkanul wudu. Kan arkanul wudu ada 6. Nah, itu ada niat, ada tertib. Nah, yang lainnya itu anggota wudunya, muka, ya, menyapu rambut yang ada di kepala, terus membasuh tangan sama kaki. Nah, itu kalau ada orang berwudu modelnya begitu, itu berarti wudunya wudu zohiri namanya. Zohiri itu yang kelihatan, anggota wudunya dibasuh sehingga menjadi bersih. Nah, ada lagi wudu batin. Kalau wudu batin itu yang bagaimana? Hatinya harus bersih. Jadi ketika dia mau sholat, hatinya harus bersih, harus ikhlas, kagak boleh ria, enggak boleh ujub, enggak boleh takabur, enggak boleh ada rasa ragu. Nah, itu artinya zahirnya udah bersih, batinnya juga harus bersih. Jadi Ibu, kita kalau mau sholat itu mesti begitu tuh. Wudu zohiri dan wudu batini. Jadi kalau udah zohirnya udah kita wudu tuh Bu, ya berarti tinggal batinnya harus bersih. Sehingga ketika kita mau sholat, benar-benar kita udah konsentrasinya mantep. Atau disebut dengan khusyuk. Khusyuk udah mantep. Ya, jadi kita mau mengangkat tangan kita nih, ya, Allahu Akbar, itu zohirnya udah suci, batinnya juga suci. Jadi batinnya ini artinya kita sholat benar-benar lillahi ta'ala, enggak ria. Kalau ada orang sholatnya ria,
berarti batinnya belum bersih. Harus dibersihkan dulu. Enggak boleh ujub. Ujub itu artinya bangga, GR dengan dirinya sendiri. Ya, itu enggak boleh. Ya, jadi wah saya nih yang paling hebat, yang paling ya mantap dan lain dan sebagainya. Jadi itu tuh perlu dibersihkan. Makanya yang kemarin saya sampaikan, Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan cinta kepada orang yang bersih. Bersih zahir dan bersih batin. Nah, makanya kata Imam Suhaimi, wudu itu ada wudu zahir, ada wudu batin. Ya, jadi selama ini kadang-kadang kita hanya memikirkannya yang zahir saja. Padahal yang batin itu penting sekali. Ya, sehingga hati ini harus bersih, enggak boleh punya sifat dengki, hasud, sombong, ujub, ria. Nah, itu yang disebut dengan ya wudu batin namanya. Qala Hatim li Asim bin Yusuf, berkata Imam ya Hatim kepada Asim bin Yusuf, idza hadara waktu sholati, apabila telah datang waktu sholat, tawaddu'a wudu'aini, maka seseorang mesti berwudu 2 kali wudu. Wudu'an zahiran, pertama wudu zahir, wa wudu'an batinan, dan wudu batin. Tuh, jadi kata Imam Hatim tuh kepada Imam Asim bin Yusuf, kalau udah waktu sholat datang, kita disuruh berwudu. Nah, wudunya 2. Pertama wudu zahir, yang kedua namanya wudu batin. Qala Asimun, berkata Imam Asim, kaifa dzalika, bagaimana caranya kita berwudu ya dengan wudu zahir dan wudu batin? Qala, maka beliau menjawab, amma wudu zahiri, adapun wudu zahir, fata'lamu, maka kamu udah tahu. Nah, kalau wudu zahir udah tahu kita semuanya dah. Ya, ketika kita membasuh muka, membasuh 2 tangan sampai membasuh 2 kaki, itu disebut dengan wudu zahir. Wa amma wudu'ul batini, adapun wudu batin, taubatu, taubat. Itu kalau kita taubat, astagfirullahalazim, kita istighfar, itu namanya kita lagi wudu. Wudu apa namanya? Wudu batin. Kita bersihkan hati kita ya dengan taubat. Wan nadamatu, penyesalan. Kalau kita habis melakukan kesalahan, habis melakukan dosa, mesti ada nadamah, ada penyesalan. Saya tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Itu namanya nadamah, penyesalan. Watarkul ghilli, dan tinggalkan sifat dengki. Wal ghasyi, dan sifat kecurigaan. Wasyaki, dan ragu. Wal kibri, dan kibir. Itu tinggalkan semuanya. Ada rasa dengki, tinggalkan rasa dengki. Ada rasa curiga sama orang lain, suudzon, berburuk sangka sama orang lain, tinggalkan, nggak boleh. Ada rasa ragu, itu tinggalkan. Itu termasuk namanya wudu batin. Watarku hubbid dunya, tinggalkan cinta sama dunia. Jadi artinya kita disuruh zuhud. Zuhud itu artinya apa sih? Zuhud itu artinya kita ya enggak cinta sama dunia. Zuhud itu bisa dimiliki oleh orang kaya dan juga oleh orang miskin. Jadi jangan dibilang zuhud itu hanya orang miskin saja. Ya, orang kaya bisa zuhud, orang miskin bisa zuhud, orang kaya bisa enggak zuhud, orang miskin bisa juga enggak zuhud. Ya, tergantung di hatinya. Kalau hati kita enggak cinta sama dunia, itu namanya kita zuhud.
Tapi kalau kita selalu cinta sama dunia, itu berarti dia nggak zuhud. Jadi bukan terletak pada orang itu kaya atau miskin, tetapi bagaimana hatinya ya menggantungkan dunia. Ya, ada orang kaya tapi biasa-biasa aja, di hatinya nggak ada rasa cinta tuh sama harta. Ya, itu zuhud dia. Ada orang miskin bisa aja nggak zuhud. Di ke masjid, ya pakai sendal baru, lagi ngaji pikirannya sendal gue ntar hilang dah, sendal gue hilang dah, nggak zuhud dia. Ya, karena ingat sama apa? Sama sendal terus. Lagi sholat baru beli sendal, ya sholat Allahu Akbar. Ini pikirannya ya sendal gue bagaimana nih ntar nih. Itu nggak zuhud dia. Jadi kita kalau yang udah sholat, tinggalkan tuh dunia semuanya. Kadang-kadang kita kalau lagi sholat, yang lupa jadi ingat. Betul nggak? Iya, kadang-kadang begitu. Kita naruh kunci motor, lupa di mana. Kita sholat dah, Allahu Akbar. Ingat tuh, oh iya kunci motor di sini, di sini. Bener nggak bu? Tuh, begitu. Dan memang itu setan selalu begitu, mendatangkan was-was kepada orang yang lagi sholat. Makanya ulama tasawuf ngajarin, kalau kita pengen sholat, nah itu tadi. Jadi kita wudunya pertama zohir, yang kedua wudu batin. Bahkan kalau udah wudu batin, udah konsentrasi, tambahin dah baca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita baru takbir. Sehingga nanti kita dilindungin dari was-was. Sebab memang yang membawa was-was itu setan, iblis sengaja. Ya, selalu datang kepada hamba-hamba Allah yang mau melaksanakan sholat. Tuh seperti itu. Makanya ini harus dipelajari terus dan harus dipaksa. Sehingga kalau dalam sholat tuh jangan sampai kita ya ada pikiran-pikiran yang seperti itu. Makanya sholat jangan terlalu cepat. Apalagi pakai dipesan. Ibu sholat udah disamper mau kondangan. Ya, kata yang nyamper, lu sholatnya jangan lama-lama ya. Pakai dipesan jangan lama-lama. Ya, nggak boleh. Ya. Kita malu sama Allah. 24 jam kita dikasih waktu begitu banyak. Masa sholat pakai dipesan jangan lama-lama. Ya, lu jangan lama-lama sholatnya. Ya, sholat lama banget. Gue nungguin lamaan nih. Oh, begitu. Jadi kalau kita sholat benar-benar khusyuk. Nah seperti itu. Ya, berdiri baca Fatihahnya yang benar, baca surahnya yang benar. Ketika ruku, sujud, ada tumak ninahnya ibu. Sujud tuh kalau bisa agak lamaan. Kenapa? Karena memang pada saat sujud itu posisi hamba Allah sangat dekat dengan Allah. Ya, jadi kalau kita sholat pada saat posisi sujud itu saat-saat kita sedang dekat-dekatnya dengan Allah. Ya, makanya sujudnya ya agak lamaan, Bu. Ya, begitu. Apalagi ibu sholatnya sendiri, boleh. Di samping baca subhana rabbiyal a'la 3 kali, tambahin yang lain. Misalnya subuhun kudusur rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Banyakin baca doa, boleh minta dengan doa-doa. Karena memang pada saat lagi sujud itu saat-saat kita sedang dekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Jangan sujud seperti burung matok. Nah, begitu. Jangan. Ya. Jadi harus khusyuk. Ya, sholat harus begitu. Sehingga kata Nabi, kalau kita lagi sholat seakan-akan ini sholat yang terakhir buat kita. Gitu. Jadi kalau kita lagi sholat,
Ya, tanamkan dalam diri kita seakan-akan sholat itu merupakan sholat yang terakhir. Jangan kita bilang, besok juga ada lagi sholat. Nah, jangan begitu. Sholat yang terakhir. Kalau sholat yang terakhir kayaknya kita pengen bagus banget. Bagus banget sholatnya. Karena ini merupakan sholat yang terakhir. Nah, seperti itu. Makanya ada wudhu ya zohiri, ada wudhu batini. Nah, itu terkait hati kita tuh. Kalau udah wudhu batini, nanti pada saat sholat itu benar-benar nanti mendatangkan kehusuan. Tinggalkan tuh masalah-masalah dunia. Ya, wasana il khalqi, pujian orang lain. Kita sholat bukan pengen dipuji, bukan. Ya, jadi benar-benar sholat bukan karena sana il khalqi, pengen dipuji oleh ya orang lain. Wariyasah atau pangkat, jabatan, itu semuanya tinggalkan. Ya, ini namanya wudunya wudu batin namanya. Intah, selesai. Apa yang dikemukakan oleh Imam Hatim. Wa qaulun nazimi, dan bermula perkataan nazim tuqsamu bidomil mimi, didomahkan mimnya, wa huwa bi idmaril mubtada, yaitu disimpan mubtadanya, fi mahali jazmin, mahalnya mahal jazam. Ya, jawabul amri sebagai jawab amr, wa taqdiru fa anta tuqsam. Jadi engkau nanti akan dijaga, dipelihara minal bala'i, dari segala bala musibah. Orang yang suka berwudu ya bersih dia. Ya, jadi zohirnya bersih, batinnya bersih, itu tuqsamu minal bala. Mudah-mudahan dia akan dijaga dari bala dan musibah. Fa inna toharota, maka sesungguhnya bersih, tamna'u zalika, itu akan menghalangi daripada bala dan musibah. Kama ruya, sebagaimana yang diriwayatkan an ba'dihim, dari sebagian mereka para ulama. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, dan telah berkata sahabat Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya, innal wudu as-soliha, sesungguhnya wudu yang baik, wudu yang benar, wudu yang sempurna, yatoridu anka syaiton, itu bisa mengusir setan dari kamu. Jadi kalau kita berwudu yang baik, yang sempurna, yang benar, insya Allah setan akan terusir. Ya, makanya kata Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitabnya An-Nasihuddin Diniyah, itu dibilang begini, Ibu. Kalau kita ingin melihat dan menilai apakah seseorang sholatnya khusyuk, sempurna atau tidak, itu lihat bagaimana wudunya dulu. Wudunya dulu. Kalau wudunya sempurna, baik, isbagul wudu, istilahnya, wudunya sempurna, insya Allah sholatnya sempurna. Jadi kalau pengen menilai apakah orang ini sholatnya sempurna atau tidak, lihat bagaimana cara wudunya dulu. Kalau wudunya udah sempurna, itu insya Allah ya nanti sholatnya sempurna. Tapi kalau wudunya enggak sempurna, kalau kata guru-guru orang-orang tua kita dulu, wudunya seperti capung cebok. Begitu. Ya, jadi wudunya seperti capung cebok. Wah, ini nih sholatnya udah pasti enggak benar, enggak sempurna. Tuh, makanya kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan, ya, seseorang itu sholatnya sempurna atau tidak, lihat wudunya. Makanya Ibu, ayo kita kalau wudu sempurna, sempurna. Ya. Yang rukunnya dibawa, sunnahnya dibawa. Kalau bisa tuh doa jangan lupa. Habis berwudu menghadap ke arah kiblat, angkat tangan berdoa. Minimal baca 2 kalimat syahadat. Kemudian baca doa Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Itu aja minimal. Enggak usah yang panjang-panjang. Ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Udah begitu aja. Ya, itu udah termasuk isbagul wudu, menyempurnakan wudu.
Kalau dulu orang-orang tua kita ngajarin kalau habis wudu baca surah Qadar 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Sampai selesai 3 kali disuruh baca. Sekarang jarang tuh orang yang pada baca tuh. Ya, inna anzalnahu jarang tuh habis wudu. Nah, jadi dulu tuh orang-orang tua kita ngajarin bener tuh. Dan saya baca ternyata ada hadisnya. Ya, saya temukan tuh hadis-hadisnya. Memang ada anjuran dari Nabi 1 kali, 2 kali, bahkan sampai 3 kali kita dianjurkan baca surah Al-Qadar. Jadi sambil kita siap-siap, ya sejadah, ya habis wudu kan udah baca doa tuh. Habis baca doa kita siap dan ibu, ya sekalian mau ya mempersiapkan nutup aurat, cari sejadah, baca dah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar, dan seterusnya sampai selesai. Qala nazimu, berkata nazim, shollis salata wa zakki ma laka summa sum waqub wa hujja wa jahidanna fatukramu. Artinya, sholatlah kamu dengan sholat yang sempurna. Wa zakki ma laka, dan keluarkanlah zakat dari harta kamu. Summa sum, kemudian berpuasalah. Waqub, kemudian i'tikaflah. Wa hujja, dan pergi hajilah. Wa jahidanna, dan berjihadlah. Fatukramu, maka kamu akan dimuliakan. Ini termasuk beberapa cabang iman yang disebutkan. Ya, nanti ada sholat, ada zakat, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Zakaron nazimu fi hazal baiti sitta syu'abin. Nazim, penyusun kitab ini, menyebutkan di dalam bait ini ada 6 cabang iman. Ya, jadi ada 6 cabang iman yang disebutkan oleh penyusun kitab ini. Fayuqalu ala naski ma taqaddama, maka diucapkan atas urutan yang sudah terdahulu. Nah, yang sudah, kita udah sampai pada cabang iman yang ke-20. Nah, sekarang tinggal ngelanjutin. Berarti sekarang cabang iman yang ke-21. Wasyu'batul hadiyatu wal isruna, dan cabang iman yang ke-21 ityanus sholawatil khamsi, yaitu melaksanakan sholat yang 5 waktu fi auqatiha, di dalam waktu-waktunya, kamilatan, secara sempurna. Jadi cabang iman yang ke-21 melaksanakan sholat yang 5 waktu sesuai dengan waktunya masing-masing. Ini Bu, yang namanya sholat 5 waktu enggak bisa ditawar-tawar, karena memang itu hukumnya wajib. Dari mulai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bahkan kalau bisa laksanakan di awal waktu. Sebab kata Nabi, ya, amal yang paling mulia, yang paling dicintai sama Allah adalah as-sholatu ala awali waktiha. Sholat yang dikerjakan di awal waktu. Tuh, jadi sholat yang dikerjakan di awal waktu itulah, ya, sholat yang paling istimewa. Namun Bu, kita jangan sekedar sholat yang wajibnya aja. Kata Nabi, kalau bisa ada sholat sunnah, nawafil, rawatibun nawafil, sholat sunnah yang rawatib. Dari sekian banyak sunnah rawatib, ada yang perlu dijaga benar. Kalau bisa jangan sampai ditinggalkan. Karena kata Nabi, nanti orang yang menjaganya dijamin bakalan masuk surga. Yang pertama, katanya 2 rakaat sebelum subuh. Kita mau sholat subuh nih, jangan ditinggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Itu yang disebut dengan sholat sunnah fajar. Ya, yang disebut dengan apa? Sholat sunnah fajar.
Sholat sunnah fajar itu banyak sebutannya. Sholat qobliyah subuh, sholat sunnah subuh, sholat sunnah fajar. Sama itu, sama. Jangan dibilang sholat sunnah fajar itu sebelum subuh. Salah. Ya, jadi sholat sunnah fajar, sholat sunnah subuh, qobliyah subuh, ya dia juga sama. Yang kata Nabi, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar nilainya lebih bagus daripada dunia dan isinya. Dunia sama isinya masih lebih bagus sholat sunnah fajar. Nah itu kapan? Kalau udah terdengar suara azan subuh. Kita dengar suara azan subuh di masjid Jami Al-Falah. Nah ibu udah siap. Jangan lagi azan, jangan sholat dulu. Kalau bisa tungguin. Ya, dijawab boleh tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab dari rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai orang itu azan, ibu baru sholat sunnah subuh. Niatnya boleh. Usolli sunnatas subhi boleh. Usolli sunnatal fajri boleh. Atau qobliyah subuh boleh juga. Namanya apa saja. Itu boleh begitu. Tapi yang bagus udah usolli sunnatas subhi aja. Itu namanya sholat sunnah fajar. Ibu kerjakan 2 rakaat, nilainya lebih bagus daripada dunia dan isinya. Masya Allah. Makanya jangan sampai ditinggalin. Kalau seandainya ibu kesiangan, tetap kerjakan juga. Ustaz, saya bangun tumben kesiangan jam 6. Enggak apa-apa. Kerjakan sunnah subuh dulu. Baru sholat subuh. Tapi jangan sering-sering. Ya, begitu. Ya. Ini Masya Allah. Kata Nabi, pertama, qobliyah subuh 2 rakaat. Yang kedua, qobliyah zuhur 4 rakaat. Ya. Qobliyah zuhur 4 rakaat. Kan biasanya kita sholat qobliyah zuhur 2 rakaat. Enggak apa-apa. Tapi kalau pengen yang sempurna 4 rakaat. Ya, jadi qobliyah zuhurnya 4 rakaat. Bagaimana caranya? Mau langsung 4 rakaat boleh. Ya, atau mau 2-2 boleh. 2 salam, bangun lagi, berdiri lagi, 2 rakaat lagi, boleh. Ini anjuran Nabi, 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, namanya ba'diyah zuhur. 2 rakaat ba'diyah zuhur. Kemudian 2 rakaat ba'diyah maghrib. 2 rakaat ba'diyah maghrib. Nah, satu lagi 2 rakaat ba'diyah isya. Setelah sholat isya kita sholat 2 rakaat ba'diyah. Ini nih yang jangan ditinggalkan kata Nabi. Kalau kita terus melaksanakannya, jaminannya apa? Surga. Ya, itu jaminannya surga. Kan kita enak, pengennya hidup kan begitu. Makanya kita selalu baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu ulama-ulama tafsir Bu menjelaskan hasanah fid dunya bagaimana? Kebahagiaan di dunia itu satu, punya anak, anaknya solih, solihah, yang birrul walidain. Itu termasuk udah hasanah di dunia. Keluarganya sakinah, mawaddah, rahmah, itu udah hasanah di dunia. Ya. Kemudian kalau hasanah fil akhirah cuma satu, surga. Orang kalau pengen dapat ya hasanah fil akhirah, iya, sorga udah. Nah itu makanya kalau pengen masuk sorga tuh begitu tuh. Ya, jangan sampai kita tinggalkan sholat yang rawatib, yang muakkadah. Tuh, kalau yang lain-lain itu ghairu muakkadah. Boleh kalau kita mau kerjakan, boleh juga kalau kita mau tinggalkan. Duh, saya lagi repot banget nih, saya kagak kerjakan dulu, boleh. Tapi kalau yang tadi tuh mau repot, mau enggak, kalau bisa jangan ditinggalin. Ya, yang tadi itu yang saya sebutkan. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya.
Ya, ayo kita terusin istiqomah, kita kerjakan terus. Ya. Kenapa? Iya ada. Sunnah asar ada juga, qobliyah asar. Itu ada yang 2, ada yang 4. Yang bagus 4. Cuma ini bukan muakkadah, ghairu muakkadah. Gitu. Artinya yang mau bagus silakan. Kalau ibu lagi kebetulan repot gitu, waduh saya mau kondangan udah kesorean nih, nah langsung sholat asar. Gitu. Tapi kalau yang tadi tuh jangan ditinggalin. Gitu. Sebelum subuh 2, sebelum zuhur 4, setelah zuhur 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2. Itu jangan ditinggalin. Kenapa? Kalau qobliyah zuhur kan ada yang biasanya 2. Tinggal nanti ditambahin lagi 2 lagi. Jadi 4. Gitu. Kalau kita mau kerjakan 2 salam, nanti 2 lagi salam boleh. Tapi kalau kita mau lanjut aja, usolli qobliyah zuhri 4 rakaatin, boleh langsung. Kalau 4 rakaat Bu, nggak usah pakai tasahud awal, ya, nggak usah pakai tasahud awal. 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 langsung salam. Itu begitu. Ini nih yang ngamalin sholat qobliyah zuhur 4 rakaat tuh guru kita, Bapak Kiai Haji Hibatullah Siddiq. Ya. Saya ngaji sama beliau dibilangin 4 rakaat gitu. Ya jadi Kiai Haji Hibatullah Siddiq tuh ya bawanya tuh kalau qobliyah zuhur 4 rakaat. Ya, seperti itu. Dan banyak hadis-hadisnya yang menjelaskan seperti itu. Ya, jadi kita bawa tuh. Kenapa? Surahnya tetap 2. Rakaat pertama Fatihah baca surah, rakaat kedua Fatihah baca surah, ketiga keempat enggak perlu. Iya. Jadi gitu Bu ya. Kalau kita sholat model 4 rakaat, rakaat pertama baca surah, rakaat kedua baca surah, rakaat ketiga Fatihah saja, rakaat keempat Fatihah saja. Enggak usah pakai surah lagi. Seperti itu. Jadi ini jangan ditinggalin nih, jangan ditinggalin. Ya, itu jaminannya surga. Jaminannya surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamul imani as-sholatu, tanda iman itu salat. Tuh, orang kalau mau ingin tahu ya dia beriman atau tidak, ya sholat. Siapa yang beriman ya sholat. Kalau dia kagak beriman kagak sholat. Makanya kata Nabi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-sholat. Jadi untuk membedakan kami orang Islam dengan mereka orang kafir apa? As-sholat, sholat. Yang sholat muslim, yang kagak sholat kafir. Itu begitu kata Nabi. Ya, karena memang sholat ini penting sekali. Faman farragha laha qalbahu, siapa-siapa yang mengosongkan hatinya untuk sholat, wa hafaza 'alaiha, dan menjaga memelihara sholat, bihududiha, dengan batas-batasnya, fahuwa mukminun, maka dia orang yang beriman. Itu nanti Bu, sholat itu ada 2 macam. Ada sholat nanti yang berbentuk baydo musfiroh, berbentuk putih bercahaya. Ada lagi nanti sholat berbentuknya apa? Sauda muzlimah. Itu sholat bentuknya hitam gelap. Itu ada 2. Yang pertama yang bagus. Kalau sholat kita sempurna, ya baik, ya rukuknya sempurna, sujudnya sempurna, itu nanti sholatnya berbentuk baido musfiroh. Ya, itu putih bercahaya. Dan sholat itu nanti akan bilang, ya di hadapan Allah, ya moga-moga ya Allah akan menjaga kamu
seperti kamu udah menjaga saya. Itu sholat bilang begitu. Tapi kalau sholat yang berbentuk sauda hitam gelap, dibilang begini, moga-moga Allah menyia-nyiakan kamu seperti kamu menyia-nyiakan saya. Itu kata sholat begitu. Ya, makanya kita sholat itu harus sempurna. Khususnya tuh rukunya, ya sujudnya itu harus benar-benar sempurna. Jangan sampai nggak sempurna. Dan sering, ya ini kalau ibu-ibu ketika sujud, ya ini jangan sekali-kali mukena yang ibu pakai dijadikan 4 sujud. Itu kagak sah. Ini kadang-kadang ada dia sujud mukanya diginiin. Nah, kemudian disujud di, berarti ininya kehalangan ini. Nggak boleh. Ya. Nah, seperti itu. Jadi mukena ibu jangan dihamparkan kemudian dijadikan ya nanti tempat sujud. Ya, itu tidak sah hukum salatnya. Ya, ini kadang-kadang banyak seperti itu. Ya, kadang-kadang kita sholat seperti ini. Ya, oh ini enggak ada alasnya, atau mungkin ada sejadahnya kurang bagus di tempat-tempat yang kita ya mungkin sholat. Nah begitu, supaya nanti harum, mukena kita kan harum bersih. Jadi ketika sujud kita gini ini. Nah kita sujud di mukena kita, nggak boleh. Ya, itu berarti sama aja kita nutup. Kecuali kalau saya angkat nih sorban saya taruh dijadikan tempat sujud, boleh. Tapi kalau saya pakai sorban, kemudian ketika sujud saya hamparkan begitu, saya sujud di sini, sebentar ini kan ke bawah-bawah sama saya, itu nggak sah. Ya sujudnya. Ya, nah inilah yang dikatakan tolong ketika sholatlah dengan sempurna, ruku sempurna, iktidalnya sempurna. Sujudnya pun harus sempurna. Wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an alamatil mukmini wal munafiki, tentang tanda orang yang beriman dan tanda orang munafik. Faqala, maka Nabi menjawab. Nabi ditanya nih ibu, apa sih tandanya orang mukmin? Apa sih tandanya orang munafik? Lalu Nabi jawab, innal mu'mina himmatuhu bis sholati. Sesungguhnya orang mukmin itu keinginannya salat, wasyami puasa, wal ibadati ibadah. Itu orang mukmin begitu. Selalu pengen cintanya sama salat, sama puasa, sama ibadah. Itu ciri orang yang mukmin begitu. Wal munafiquna, sementara ciri orang munafik apa? Himmatuhu, keinginannya apa? Fitoami, inginnya makan, wasarobi, minum, kalbahimati, seperti binatang. Tuh begitu. Jadi kalau orang-orang munafik pikiran cuma makan, minum, tidur, begitu deh. Kan persis seperti bahimah, seperti binatang. Binatang kan begitu. Ya, yang ada dalam pikirannya makan, minum, kenyang, tidur. Tidur, makan, tidur, minum, makan, tidur, begitu aja. Ya, itu orang munafik. Tapi kalau orang mukmin enggak, yang ada ibadah, sholat, puasa, ibadah, sholat, puasa, ibadah. Nah, makanya kita begitu. Tidur jangan terlalu banyak kita. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, manusia sehari semalam kalau mau tidur paling banyak banget 8 jam. Itu udah paling banyak banget. Itu biasanya tidurnya anak-anak 8 jam. Ya. Tapi kalau kita jangan sampai 8 jam. Sebab kalau kita tidurnya 8 jam, kita dikasih usia 60 tahun, berarti 20 tahun untuk tidur aja. Ya. Kalau kita 24 jam tidurnya 8 jam, kan sepertiga. Ya sepertiganya udah tidur. Kalau kita usianya 60 tahun, berarti 20 tahun
itu hanya buat tidur. Ya, nah kita jangan begitu. Kalau bisa kita kurangin tidur, jangan sampai 8 jam. Bangun malam. Ya kita misalnya tidur jam 10, tidur jam 9, jam 3 udah bangun. Ya jam 3 Ustaz masih kemalaman. Ya udah jam 3:30 dah. Ya 3:30 bangun. Ya 3:30 masih ngantuk Ustaz, jam 4 dah. Iya dah jam 4. Ya. Kalau jam 4 jangan ditawar lagi. Ya, sebab subuh 4:30. Kalau kita bangun 4:30 udah terlambat, nggak sempat kita sholat malam, qiyamul lail nggak sempat. Tapi kalau masih jam 4 masih dah, mudah-mudahan 2 rakaat aja mah dapet dah. Nah, begitu. Tapi kalau yang mau enak panjang jam 3, 3:30 udah bangun. Ya. Apalagi ibu bisa lazimin baca tabarok tiap malam. Itu kalau kita baca tabarok itu insya Allah nanti kalau kita meninggal dunia, malaikat munkar nakir kagak mau tanya. Sebab istimewa surat tabarok. Ya, insya Allah diselamatkan dari azab kubur. Surat tabarok tuh begitu. Kalau surah Yasin kita baca tiap malam, mudah-mudahan dosa kita diampunin terus tiap hari, diampunkan sama Allah. Dengan sebab kita baca surah Yasin ya tiap malam. Nah kalau baca suratul Kahfi tiap malam Jumat. Kalau surat Waqiah tiap malam juga. Surah Waqiah itu kalau kita baca lam tusibhu faqrun abada. Kita enggak akan dapat kepakiran selama-lamanya. Jadi memang banyak amalan-amalan ya namanya pengen masuk surga. Pengen masuk surga enggak mau repot. Harus repot gitu, harus capek. Gitu, baca ini, baca itu. Lihat tuh guru-guru kita, kan begitu mereka ngajarinnya. Ya, jadi enggak kenal capek. Ya harus ibadah. Karena memang orang mukmin cintanya begitu, cinta sama sholat, sama puasa, sama ibadah. Udah itu aja pikirannya tuh begitu. Ibadah, sholat, puasa. Nah beda orang munafik. Kalau orang munafik makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur. Itu kata Nabi begitu. Nah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dalam pikirannya selalu ingin sholat, puasa, dan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira sampai sini ibu. Nanti baru kita lanjutkan dengan wasyu'batus saniyatu wal isru. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan siang hari ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan ya nanti kita lanjutkan dengan pembacaan kitab yang kedua yang akan disampaikan oleh guru kita Ibu Ustazah Hajah Ubaidah. Dari saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah.